Di dunia yang semakin bising ini, kita sering diajarkan satu hal yang aneh, bahwa untuk dihargai, kita harus terlihat besar, kita harus menunjukkan pencapaian, kita harus membuktikan diri, kita harus membuat orang lain melihat bahwa kita layak diperhatikan. Namun semakin lama seseorang berjalan dalam kehidupan, semakin ia menyadari satu kebenaran yang sunyi, bahwa orang-orang yang benar-benar berkelas seringkali justru tidak terlihat mencolok. Mereka tidak berbicara paling keras. Mereka tidak memamerkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan dari dunia. Namun entah mengapa, ketika mereka hadir, ruangan terasa lebih tenang. Bukan karena mereka berusaha menguasai keadaan, tetapi karena jiwa mereka telah melewati sesuatu yang tidak semua orang mampu lewati. Luka, kegagalan, pengkhianatan, kesepian yang panjang. Semua itu telah membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar citra. Ia membentuk kedalaman jiwa. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang paling terlihat. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang paling tenang di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, kelas seseorang tidak terlihat dari apa yang ia tunjukkan kepada dunia. Kelas seseorang terlihat dari bagaimana ia menjaga jiwanya ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Malam ini, mari kita merenung sejenak tentang 10 sikap sederhana yang mungkin tidak membuat seseorang terlihat hebat di mata dunia, tetapi justru membuatnya tetap berkelas di hadapan kehidupan. 1. Tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa harus menjelaskan dirinya kepada dunia. Kita merasa harus memberi alasan atas setiap pilihan, harus menjelaskan setiap keputusan, harus membela setiap kesalahan yang mungkin bahkan tidak sepenuhnya salah. Kita merasa dunia harus mengerti kita, namun semakin lama seseorang hidup, semakin banyak luka yang ia rasakan. Semakin ia menyadari satu kebenaran yang pahit. Tidak semua orang ingin memahami, sebagian orang hanya ingin menilai, sebagian hanya ingin mencari kesalahan, dan sebagian lainnya bahkan sudah memutuskan untuk tidak menyukaimu sebelum mereka benar-benar mengenalmu. Dan ketika kamu mencoba menjelaskan dirimu kepada orang seperti itu, yang kamu dapatkan bukanlah pengertian. Yang kamu dapatkan hanyalah kelelahan. Kelelahan menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ingin mereka dengar. Di titik tertentu dalam hidup, seorang manusia mulai belajar sesuatu yang sangat sunyi. Ia belajar untuk diam, bukan karena ia tidak memiliki kebenaran, bukan karena ia tidak memiliki jawaban, tetapi karena ia menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa harga diri tidak dibangun dari seberapa keras kamu membela dirimu. Harga diri dibangun dari ketenangan ketika kamu tidak lagi merasa perlu dibenarkan oleh semua orang. Ada kekuatan yang sangat sunyi di dalam sikap itu. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah terlalu sering disalahpahami. Bayangkan seseorang yang berjalan sendirian di malam hari. Langit gelap, jalan sunyi, tidak ada suara selain langkahnya sendiri. Dalam kesunyian itu, ia mulai berdialog dengan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah aku benar-benar perlu menjelaskan diriku kepada semua orang? Dan jawaban yang perlahan muncul dari kedalaman jiwa adalah ini. Tidak, karena tidak semua orang layak mendengar cerita hidupmu. Tidak semua orang pantas memahami luka yang kamu bawa. Tidak semua orang cukup bijaksana untuk mengerti perjalananmu. Dan ketika seseorang akhirnya memahami hal itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi mudah terpancing. Ia tidak lagi merasa harus meluruskan setiap kesalahpahaman. Ia tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk terlihat benar di mata semua orang. Ia menjadi lebih tenang, lebih diam, lebih dalam. Seperti lautan yang tidak lagi berusaha menjelaskan kedalamannya kepada setiap orang yang berdiri di tepi pantai. Karena lautan tahu satu hal, orang yang benar-benar ingin memahami akan berani menyelam. Dan orang yang hanya ingin menilai akan tetap berdiri di permukaan. Orang yang berkelas tidak memaksa siapapun untuk menyelam. Ia hanya hidup dengan kejujuran dan membiarkan waktu memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena dalam hidup ini, ada satu hal yang sangat aneh. Semakin keras seseorang mencoba membuktikan dirinya kepada dunia, semakin dunia meragukannya. Namun semakin seseorang hidup dengan tenang tanpa banyak pembelaan, semakin orang lain mulai memperhatikannya. Diam yang bermartabat memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh ribuan kata. Dan orang yang memahami hal ini tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya kepada dunia. Ia sibuk menjaga jiwanya tetap tenang. 2. Tetap tenang ketika diremehkan. Diremehkan adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup manusia. Bukan karena kata-katanya,
tetapi karena rasa yang ditinggalkannya di dalam jiwa, rasa bahwa kamu tidak dianggap, rasa bahwa keberadaanmu tidak penting, rasa bahwa semua usaha yang telah kamu lakukan tidak pernah benar-benar dilihat. Banyak orang hancur karena itu. Mereka marah, mereka membalas, mereka mencoba membuktikan bahwa mereka lebih hebat dari apa yang orang lain pikirkan. Namun orang yang benar-benar berkelas tidak bereaksi seperti itu. Ia tidak terbakar oleh penghinaan, ia tidak tenggelam dalam amarah, ia hanya memperhatikan. Karena ia tahu sesuatu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Orang yang meremehkanmu seringkali tidak benar-benar mengenalmu. Mereka hanya melihat satu potongan kecil dari hidupmu, satu momen, satu kegagalan, satu kesalahan. Dan dari potongan kecil itu, mereka merasa sudah cukup untuk menilai seluruh hidupmu. Padahal hidup manusia jauh lebih luas daripada satu momen, jauh lebih dalam daripada satu kegagalan. Orang yang berkelas memahami hal itu. Karena itu ia tidak terburu-buru membalas. Ia tidak sibuk berdebat. Ia hanya bekerja dalam diam, dalam kesunyian yang panjang. Setiap hari ia memperbaiki dirinya. Setiap hari ia menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih tahan terhadap luka. Dan perlahan-lahan, waktu mulai memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Hasil, orang-orang yang dulu meremehkannya mulai memperhatikan. Bukan karena ia menuntut perhatian, tetapi karena kenyataan tidak bisa terus disangkal. Namun yang menarik adalah ini. Pada saat akhirnya dunia mulai mengakui dirinya, orang yang berkelas seringkali sudah tidak lagi terlalu peduli. Karena perjalanan panjang yang ia lalui telah mengajarinya sesuatu yang sangat penting, bahwa tujuan hidup bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tujuan hidup adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Diremehkan ternyata memiliki satu hadiah tersembunyi. Ia memaksamu untuk bertumbuh. Ia memaksamu untuk melihat dirimu dengan lebih jujur. Ia memaksamu untuk bekerja tanpa tepuk tangan. Dan orang yang mampu bertahan melalui proses itu akan keluar dari kegelapan dengan jiwa yang jauh lebih kuat. Seperti baja yang ditempa oleh api, semakin panas api yang membakarnya, semakin kuat logam yang dihasilkannya. Begitulah manusia yang ditempa oleh penghinaan. Jika ia tidak hancur oleh rasa sakit, ia akan menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak perlu membalas siapapun. Kehidupan telah menjawab semuanya. 3. Tidak pamer saat berhasil. Ada sesuatu yang aneh tentang kesuksesan. Ketika seseorang belum memiliki apa-apa, ia bermimpi tentang keberhasilan. Ia membayangkan bagaimana rasanya dihormati, bagaimana rasanya diakui, bagaimana rasanya dipandang dengan kagum oleh orang lain. Namun ketika seseorang benar-benar melewati perjalanan panjang menuju keberhasilan, ia seringkali menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga, bahwa keberhasilan tidak selalu terasa seperti kemenangan. Seringkali, ia terasa seperti kesunyian, karena perjalanan menuju keberhasilan hampir selalu penuh dengan pengorbanan. Waktu yang hilang, hubungan yang berubah, malam-malam panjang yang dihabiskan dalam kelelahan. Dan ketika akhirnya seseorang sampai di titik yang dulu ia impikan, ia menyadari bahwa semua itu bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Karena hanya dia yang benar-benar tahu berapa banyak air mata yang telah jatuh di sepanjang perjalanan itu. Orang yang berkelas memahami hal ini. Ia tidak merasa perlu memamerkan keberhasilannya. Bukan karena ia tidak bangga, tetapi karena ia tahu bahwa kebanggaan yang paling dalam tidak membutuhkan penonton. Ia menikmati hasil dari kerja kerasnya dengan tenang. Seperti seorang pendaki gunung yang akhirnya mencapai puncak. Ia tidak berteriak kepada seluruh dunia. Ia hanya berdiri diam, melihat langit, dan merasakan angin yang dingin menyentuh wajahnya. Ada rasa syukur yang sangat dalam di dalam hatinya. Namun rasa itu terlalu suci untuk dijadikan pertunjukan. Karena orang yang benar-benar berhasil memahami satu hal yang sering dilupakan banyak orang, kesuksesan bukanlah garis akhir. Kesuksesan hanyalah satu titik kecil dalam perjalanan yang jauh lebih panjang. Hari ini kamu berhasil, besok kamu bisa gagal. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dilupakan. Kesadaran akan kenyataan itu membuat seseorang tetap rendah hati, tetap tenang, tetap sederhana. Dan justru karena kesederhanaan itulah, orang lain mulai melihatnya dengan rasa hormat yang lebih besar. Karena dunia penuh dengan orang yang berusaha terlihat hebat, namun sangat sedikit orang yang benar-benar hebat tetapi tetap tenang. Dan disitulah letak keanggunan jiwa yang sebenarnya. 4. Tidak membalas kebencian dengan kebencian.
ada satu racun yang paling cepat menyebar di dunia manusia. Bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan pula kegagalan. Racun itu adalah kebencian. Satu kalimat kasar bisa melahirkan 1000 kalimat kasar lainnya. Satu penghinaan kecil bisa berubah menjadi dendam bertahun-tahun. Satu luka kecil bisa tumbuh menjadi kebencian yang tidak pernah selesai. Begitulah cara dunia sering bekerja. Seseorang melukai orang lain, orang itu membalas. Kemudian luka itu diwariskan lagi kepada orang berikutnya. Dan tanpa kita sadari, kita semua menjadi bagian dari rantai kebencian yang sama. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sulit bagi kebanyakan manusia. Sesuatu yang bahkan terasa tidak masuk akal bagi dunia yang penuh ego ini. Yaitu berhenti meneruskan kebencian itu. Bayangkan seseorang menghina kamu. Mereka merendahkanmu. Mereka meragukanmu. Mereka berbicara seolah hidupmu tidak berarti. Reaksi paling alami adalah marah. Tubuhmu panas. Hatimu terbakar. Pikiranmu dipenuhi keinginan untuk membalas. Namun di saat seperti itulah karakter manusia diuji. Karena kebanyakan orang tidak pernah benar-benar memilih bagaimana mereka bereaksi. Mereka hanya bereaksi secara otomatis. Dihina, lalu menghina balik. Disakiti, lalu menyakiti balik. Tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku ingin menjadi orang seperti itu? Orang yang berkelas berhenti sejenak. Ia merasakan amarah itu. Ia tidak memungkiri bahwa rasa sakit itu nyata. Namun ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Jika ia membalas kebencian dengan kebencian, ia tidak lebih baik dari orang yang melukainya. Ia hanya menjadi cermin dari keburukan yang sama. Itulah sebabnya orang yang benar-benar kuat sering terlihat sangat tenang. Bukan karena mereka tidak merasakan luka, tetapi karena mereka menolak membiarkan luka itu mengubah siapa diri mereka. Bayangkan sebuah api kecil. Jika kamu meniupnya dengan angin, api itu akan membesar. Namun jika kamu membiarkannya tanpa bahan bakar, perlahan-lahan api itu akan mati dengan sendirinya. Begitulah kebencian bekerja. Kebencian membutuhkan reaksi. Ia membutuhkan emosi. Ia membutuhkan balasan. Tanpa itu semua, kebencian perlahan akan kehilangan kekuatannya. Orang yang berkelas memahami hal ini. Mereka tidak memberi makan api kebencian. Mereka tidak ikut masuk ke dalam permainan yang kotor. Mereka tetap berjalan dengan tenang, tetap menjaga martabatnya, dan seringkali, itulah balasan paling menyakitkan bagi orang yang membenci. Karena mereka berharap kamu hancur. Mereka berharap kamu marah. Mereka berharap kamu kehilangan kendali. Namun ketika kamu tetap tenang, mereka justru berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kedewasaan, dan tidak ada yang lebih memalukan bagi kebencian selain berhadapan dengan kedewasaan. 5. Berani mengakui kesalahan. Ego manusia adalah benteng yang sangat keras. Ia tidak mudah ditembus. Ia tidak suka disalahkan. Ia tidak suka terlihat lemah. Ia ingin selalu benar. Dan karena itu, banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk mempertahankan kesalahan yang sebenarnya sudah mereka sadari. Mereka tahu mereka salah, tetapi mereka tetap membela diri. Mereka memutar cerita. Mereka mencari alasan. Mereka menyalahkan keadaan. Semua itu hanya untuk satu tujuan, melindungi ego mereka. Namun ada satu hal yang ironis dalam kehidupan manusia. Semakin seseorang berusaha terlihat benar, semakin jelas orang lain melihat ketidakjujurannya. Orang yang berkelas tidak hidup dalam penjara ego seperti itu. Ia memahami sesuatu yang sangat sederhana namun sangat sulit dilakukan, bahwa manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bersih dari kegagalan. Tidak ada perjalanan yang sempurna. Setiap manusia pernah membuat keputusan yang salah, pernah menyakiti orang lain, pernah mengecewakan seseorang, pernah menjadi versi terburuk dari dirinya sendiri. Namun perbedaan antara manusia yang matang dan yang belum matang terletak pada satu hal: keberanian untuk mengakuinya. Mengatakan aku salah mungkin hanya 3 kata, namun bagi banyak manusia, 3 kata itu terasa lebih berat daripada batu. Karena mengakui kesalahan berarti meruntuhkan benteng ego yang selama ini mereka bangun. Namun justru disitulah letak kekuatan sejati manusia. Orang yang berkelas tidak takut terlihat tidak sempurna. Ia tidak takut terlihat manusiawi. Ia tahu bahwa mengakui kesalahan tidak membuatnya lebih kecil. Justru itu membuatnya lebih besar. Karena hanya orang yang kuat, yang mampu berdiri di hadapan cermin kehidupan dan berkata, aku salah, dan aku akan belajar dari itu. Tidak ada kedewasaan tanpa kerendahan hati. Dan tidak ada kerendahan hati tanpa keberanian menghadapi diri sendiri.
Orang yang tidak pernah mengakui kesalahan akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia akan terus mengulangi kesalahan yang sama, terus menyakiti orang yang sama, terus berjalan dalam kegelapan yang sama. Namun orang yang berani mengakui kesalahannya, memiliki kesempatan untuk berubah. Dan perubahan itulah yang membuat manusia bertumbuh. 6. Tidak menghina orang yang lebih lemah. Ada satu ujian karakter yang sangat sederhana namun sangat jujur. Bagaimana seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya apa-apa. Bagaimana ia berbicara kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan. Bagaimana ia memandang orang yang tidak memiliki status. Karena disitulah wajah asli manusia terlihat. Sangat mudah bersikap baik kepada orang yang berpengaruh. Sangat mudah bersikap sopan kepada orang yang bisa memberi manfaat. Namun tidak semua orang mampu menghormati mereka yang berada di bawah. Sebagian manusia justru merasa lebih kuat ketika merendahkan orang lain. Mereka merasa lebih tinggi ketika membuat orang lain merasa kecil. Mereka merasa lebih hebat ketika menertawakan kelemahan orang lain. Namun orang yang berkelas memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tahu bahwa kehidupan bisa berubah kapan saja. Hari ini kamu mungkin berada di atas. Besok kamu bisa berada di bawah. Hari ini kamu mungkin kuat. Besok kamu bisa menjadi orang yang membutuhkan bantuan. Kesadaran akan rapuhnya kehidupan membuat seseorang menjadi lebih lembut, lebih manusiawi, lebih penuh empati. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu menghina siapapun, karena ia tidak mengukur dirinya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia mengukur dirinya dengan karakter yang ia bangun setiap hari, dan karakter itu terlihat jelas dari cara ia memperlakukan orang kecil. Seseorang yang benar-benar berkelas akan tetap menghormati manusia lain, bahkan ketika tidak ada satupun keuntungan yang bisa ia dapatkan dari mereka. Karena bagi jiwa yang matang, setiap manusia memiliki martabat. Setiap manusia memiliki cerita. Setiap manusia memiliki luka yang mungkin tidak pernah kita lihat. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia tidak lagi mudah merendahkan orang lain. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, kelas seseorang tidak terlihat dari apa yang ia miliki. Kelas seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan manusia lain. 7. Tidak terlalu banyak bicara. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak manusia. Semakin seseorang banyak berbicara, semakin sedikit ia benar-benar didengarkan. Dunia ini penuh dengan suara. Semua orang ingin didengar. Semua orang ingin terlihat benar. Semua orang ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Namun di tengah kebisingan itu, orang yang benar-benar bijaksana justru semakin diam. Bukan karena ia tidak memiliki pikiran. Justru sebaliknya, pikirannya terlalu dalam untuk dihamburkan dalam percakapan yang tidak berarti. Orang yang telah banyak mengalami kehidupan seringkali menjadi lebih sunyi. Ia lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Ia mendengar cara orang lain berbicara. Ia memperhatikan cara orang lain bereaksi. Ia melihat hal-hal yang tidak disadari oleh mereka yang terlalu sibuk dengan suara mereka sendiri. Kesunyian seperti itu bukanlah kelemahan. Kesunyian adalah kekuatan yang tidak terlihat. Karena orang yang terbiasa diam memiliki satu kelebihan yang sangat langka. Ia belajar mengendalikan dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut manusia sebenarnya adalah cermin dari keadaan jiwanya. Orang yang gelisah berbicara terlalu cepat. Orang yang marah berbicara terlalu tajam. Orang yang egois berbicara terlalu banyak tentang dirinya sendiri. Namun orang yang tenang tidak merasa perlu mengisi setiap keheningan. Ia nyaman dengan diam. Ia memahami bahwa tidak semua pemikiran harus diucapkan, tidak semua perdebatan harus dimenangkan, tidak semua kebodohan harus diluruskan. Ada banyak situasi dalam hidup di mana kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Dalam momen seperti itu, diam adalah kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah keramaian, orang-orang berdebat, suara meninggi, ego saling bertabrakan. Namun di tengah semua itu, ada satu orang yang hanya diam. Ia tidak terlibat dalam drama, ia tidak terpancing oleh emosi, ia hanya memperhatikan. Dan seringkali, orang seperti itulah yang akhirnya paling dihormati. Karena manusia bisa berpura-pura bijaksana melalui kata-kata, tetapi kedalaman jiwa sering terlihat dari kemampuan seseorang untuk diam. 8. Tetap rendah hati saat dipuji. Pujian adalah salah satu ujian yang paling halus dalam kehidupan manusia. Ia tidak terasa seperti ancaman. Ia datang dengan senyuman, dengan tepuk tangan, dengan kata-kata yang menyenangkan hati.
Namun justru karena itulah pujian bisa menjadi sangat berbahaya. Banyak manusia hancur bukan karena dihina, tetapi karena terlalu percaya pada pujian. Ketika seseorang terus dipuji, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Perlahan-lahan ia mulai percaya bahwa dirinya memang lebih istimewa dari orang lain. Ia mulai merasa lebih tinggi, lebih penting, lebih pantas dihormati. Dan tanpa ia sadari, ego mulai tumbuh seperti bayangan yang semakin besar. Orang yang berkelas memahami jebakan ini. Ia tidak menolak pujian dengan kasar. Ia menerimanya dengan sopan. Namun di dalam hatinya, ia tetap tenang. Ia tahu bahwa pujian manusia seringkali bersifat sementara. Hari ini orang memujimu, besok orang yang sama bisa mengkritikmu. Hari ini kamu dipandang hebat, besok dunia mungkin sudah melupakanmu. Kesadaran akan kefanaan itu membuat seseorang tetap rendah hati. Ia tidak mabuk oleh sanjungan. Ia tidak membangun identitasnya dari tepuk tangan manusia. Karena ia tahu satu hal yang sangat penting. Jika harga dirimu dibangun dari pujian, maka kritik akan menghancurkanmu. Orang yang berkelas membangun harga dirinya dari sesuatu yang lebih dalam. Dari karakter, dari integritas, dari ketenangan batin yang tidak bergantung pada opini manusia. Dan justru karena sikap itulah, orang lain semakin menghormatinya. Karena di dunia yang penuh dengan orang yang haus pengakuan, kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat langka. 9. Tidak memaksa semua orang untuk menyukaimu. Ada satu kelelahan yang sangat dalam kehidupan manusia modern. Kelelahan untuk selalu disukai. Banyak orang hidup seolah-olah mereka berada di atas panggung yang tidak pernah berakhir. Mereka takut mengatakan hal yang salah, takut membuat orang lain kecewa, takut tidak diterima. Karena mereka merasa nilai diri, mereka bergantung pada bagaimana orang lain melihat mereka. Namun kenyataan hidup jauh lebih sederhana dan jauh lebih pahit. Tidak semua orang akan menyukaimu. Tidak peduli seberapa baik kamu mencoba, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Selalu ada seseorang yang salah paham. Selalu ada seseorang yang tidak menyukai caramu berbicara. Selalu ada seseorang yang merasa terganggu oleh keberadaanmu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Orang yang berkelas akhirnya memahami kenyataan ini. Ia berhenti mencoba memenangkan hati semua orang. Ia berhenti mengubah dirinya hanya untuk diterima. Ia mulai hidup dengan lebih jujur, lebih autentik, lebih damai. Bukan berarti ia menjadi egois. Ia tetap menghormati orang lain. Tetapi ia tidak lagi mengorbankan dirinya hanya untuk mendapatkan persetujuan. Karena ia tahu satu hal yang sangat penting. Jika kamu mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih tragis daripada hidup sebagai seseorang yang bukan dirimu. Orang yang matang akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan. Ia melihatnya sebagai penyaring alami dalam hubungan manusia. Orang yang benar-benar memahami dirimu akan tetap tinggal. Dan orang yang tidak pernah benar-benar mengerti akan pergi dengan sendirinya. Pada akhirnya, hidup bukanlah perlombaan untuk terlihat paling hebat. Banyak manusia menghabiskan hidupnya mengejar pengakuan. Mereka ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dianggap lebih penting daripada yang lain. Namun waktu selalu memiliki cara yang sunyi untuk memperlihatkan sesuatu. Bahwa semua itu perlahan akan memudar. Pujian manusia akan berlalu. Kekaguman orang lain akan berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting akan menjadi kenangan yang samar. Yang tersisa bukanlah seberapa banyak orang mengenalmu. Yang tersisa adalah siapa dirimu sebenarnya ketika semua suara itu menghilang. Ketika malam menjadi sunyi. Ketika dunia berhenti menatapmu. Ketika kamu hanya tinggal sendirian dengan pikiran dan hatimu sendiri. Di saat itulah kehidupan mengajukan pertanyaan yang paling jujur. Apakah kamu hidup dengan martabat? Apakah kamu menjaga karaktermu ketika tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap menjadi manusia yang baik? Bahkan ketika dunia tidak selalu baik kepadamu. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Ia hanya mengajarkan satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana tetap memiliki jiwa yang tenang. Di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Dan mungkin, itulah kemewahan terbesar dalam hidup manusia. Bukan kekuasaan, bukan harta, bukan pengakuan. Tetapi kemampuan untuk tidur di malam hari. Dengan hati yang damai. Mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dunia luar, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang menguasai dunia. Orang yang paling kuat adalah mereka yang berhasil menguasai dirinya sendiri.